Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama aku Siti Nur Fadilah. Aku merupakan mahasiswi dari Prodi D3 Kepidana, Universitas Salaka Negara dengan nomor NIM 2433210015. Saat ini saya akan menjelaskan bagaimana mekanisme persalinan sungsang dan tata cara atau teknik-teknik dalam persalinannya. Selamat menyaksikan. Sebelum masuk ke mekanisme dan juga tekniknya, sebelumnya saya akan memberitahu terlebih dahulu apa itu persalinan sungsang. Jadi, kondisi sungsang adalah ketika presentasi, yakni bagian terbawah dari janin, itu bukan kepala, melainkan bokong atau kaki. Sehingga kepala ini letaknya berada di fundus uteri. Mekanisme persalinan sungsang bermula ketika bokong dengan bitrokanter berdiameter transversal. Bitrokanter adalah ini bagian menonjol pada sisi paha. Lalu kemudian dia memasuki pintu atas panggul. Selanjutnya dengan adanya desensus atau penurunan sampailah dia di Hodge 3. Hodge 3 merupakan area tersempit daerah panggul sehingga bitrokanter harus melakukan putaran paksi dalam. Sehingga diameternya berubah menjadi antero-posterior. Kemudian ia akan turun dan sampailah ke vulva. Pada saat ini, bidan bisa melakukan stenum dan juga episiotomi. Pada saat ini juga, yang menjadi hipomoklionnya adalah trochanter anterior dan trochanter posterior akan lahir terlebih dahulu dengan laterofleksi. Pada saat ini, bidan tidak perlu melakukan intervensi apapun dan tunggu saja bayi melakukan putaran paksi luar sehingga dia berubah menjadi diameter transversal. Pada saat ini kemudian lahirlah bokong diikuti dengan ekstremitas bawah sampai setengah perut. Dan bidan melakukan pelonggaran tali pusat agar bayi tidak terjadi hipoksia atau kekurangan oksigen. Bersamaan dengan ini, biakromial akan masuk pintu atas panggul. Nah, lalu dia turun dan sampailah biakromial ke Hodge 3. Karena ini merupakan bagian tersempit daerah panggul, sehingga biakromial juga melakukan putaran paksi dalam, sehingga diameternya berubah menjadi antero-posterior. Lalu turun. Jika tidak ada hambatan, maka biakromial atau bahu akan lahir. Bersamaan dengan ini juga, kepala sudah memasuki pintu atas panggul dengan diameter transversal. Nah, lalu dia juga mengalami penurunan dan sampailah di Hodge 3. Karena Hodge 3 merupakan bagian tersempit daerah panggul tadi ya, sehingga kepala juga melakukan putaran paksi dalam sehingga diameternya menjadi antero-posterior. Lalu kepala akan semakin turun sampai terlihat di depan vulva dan angulus scapula itu sudah terlihat. Maka pada saat ini bidan melakukan teknik brach dengan cara ibu jari berada di pangkal paha. Seperti ini. Lalu kemudian seperti ini ya, berada di pangkal paha. Minta asisten untuk menekan suprapubis. Jika sudah, maka langsung bidan melakukan teknik hiperlordosis dengan menekuk badan bayi ke arah atas dan lahirlah bayi. Dalam kelahiran sungsang, kita juga kadang menemui adanya kemacetan-kemacetan seperti tadi yang sudah disebutkan ya, terutama saat pelahiran bahu. Untuk itu kita harus juga menentukan teknik mana yang tepat untuk persalinannya. Bermula ketika bokong lahir, ya diikuti dengan ekstremitas bawah dan sampai ke setengah perut. Lalu kemudian jangan lupa untuk kita longgarkan tali pusat seperti ini. Nah, ketika pelahiran bahu, ternyata kedua bahu bayi itu menjungkit ke atas sehingga dalam persalinannya itu mengalami kemacetan. Untuk itu kita melakukan teknik love set dengan cara jari ini jempol ataupun ibu jari berada di bokong bayi dan jari telunjuk itu berada di krista iliaka. Melakukan teknik femoropelvic ya.
Dan pastikan untuk kaki-kaki bayi ini lurus, tidak menekuk ataupun ada yang menyanggahnya. Jika sudah seperti ini, maka kita bisa memutar sebanyak 180 derajat. Nah, putar searah dengan tali pusat sehingga tali pusatnya tidak tertekan ya. Oke, seperti ini. Nah, satu kali putaran ternyata bahu tidak juga keluar salah satunya atau bahkan keduanya. Maka dari itu kita lakukan putaran kembali sampai salah satu bahunya terlihat. Oke. Nah, di sini sudah terlihat bahu atasnya ya. Untuk itu kita bisa mengcombine dengan teknik Muller dengan cara tangan kita tetap femoropelvic seperti ini ya. Jari jempol itu berada di spina sacralis media dan juga jari telunjuknya berada di crista iliaca. Nah, karena bahu atas yang sudah terlihat, maka dari itu kita tarik ke bawah untuk melahirkan bahu atas. Lalu kemudian pada saat ini karena tangannya tuh belum lahir, baru bahunya aja yang terlihat. Untuk itu kita melakukan teknik susur dari scapula sampai fossa cubiti, lalu kemudian kita usap seperti seolah-olah sedang mengusap muka bayi. Nah, saat ini yang bagian bawahnya belum nih teman-teman. Untuk itu kita melakukan teknik klasik dengan cara jari tengah kita berada di tengah atau diapit oleh kaki bayi, kemudian jari telunjuk dan jari manis itu ikut mencengkram seperti ini teman-teman. Nah, untuk melahirkan bahu bawah, maka dari itu kita akan menarik ke atas seperti ini sampai ke arah perut ibu. Sudah sampai bahu bawah terlihat, bahu posteriornya terlihat. Lalu kita melakukan susur kembali dari scapula, fossa cubiti, dan lakukan gerakan seolah-olah sedang mengusap wajah bayi. Dan seperti ini, kedua bahu bayi sudah lahir, maka kita akan menunggu putaran paksi luar dan kepalanya memutar paksi dalam. Lalu kemudian kepala akan turun dan kita bisa melakukan teknik Morshu ya, dengan cara jari tengah kita berada di mulut bayi, lalu kemudian jari telunjuk dan jari manis berada di fossa canina. Kemudian tangan yang sebelahnya, jari tengahnya berada di subocciput dan jari-jari lainnya bergerak seolah-olah sedang mencengkram leher bayi seperti ini. Terlihat tidak teman-teman? Ya. Lalu kemudian kita minta asisten untuk menekan area suprapubis. Tolong ditekan ya. Lalu kemudian jika sudah, kita langsung melakukan pelahiran dengan teknik hiperlordosis. Lalu lahirlah bayi. Nah, tadi ya teman-teman, aku sudah menunjukkan bagaimana teknik-teknik dalam persalinan sungsang. Total ada 5. Pertama itu ada teknik bra dengan cara jempol kita berada di pangkal paha, kemudian jari lainnya menggenggam. Lalu kemudian ada teknik Muller. Teknik Muller dilakukan jempol kita berada di spina sacralis media, kemudian jari telunjuknya itu berada di crista iliaca, jari-jari lainnya itu menggenggam paha, kaki, dan juga pokoknya ya. Lalu ketiga itu ada teknik klasik. Teknik klasik ini seperti garpu ya teman-teman, seperti ini. Jadi jari tengah kita itu berada di tengah di antara kaki bayi dan jari lainnya mencengkram kaki bayi. Bisa tarik ke atas ya, seperti ini. Lalu kemudian yang keempat itu ada teknik Morshu dengan cara tangan kita berada di mulut bayi, kemudian jari telunjuk dan juga jari manis berada di pipi bayi seperti ini. Dan tangan sebelahnya, jari tengahnya berada di occiput dan jari-jari lainnya seolah-olah sedang mencengkram leher bayi. Nah, tarik untuk melakukan hiperlordosis. Dan yang terakhir ada teknik lobset. Itu tangannya kita
femoral pelvic ya seperti ini, jari jempolnya berada di bokong dan jari telunjuknya ini berada di krista iliaka. Kemudian pastikan untuk kaki bayinya itu lurus ya. Lalu kemudian kita putar sebanyak 180 derajat. Jika belum bisa, lalu juga bisa diputar lagi 180 derajat kembali. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Semoga video tadi bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.